Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala, ya ikhwah wal akhwat. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, di hari Sabtu pekan kedua, yang insya Allah semoga pertemuan ini kita harapkan pertemuan yang diberkahi, yang kita mohon semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keikhlasan pada kehadiran kita di tempat yang mulia ini, dan kita berharap semoga pertemuan ini telah menjadi hujah kepada kita yang mulia Allah. Melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Ad-Da' wad-Dawa oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita saat ini masuk di pasal baru, yaitu faslun naqdu ahlil iqtirar, atau dengan ungkapan lain ahlul iqtirar wa naqdu alaihim. Yang kita bahas adalah yaitu pembahasan tentang orang-orang yang tertipu dan meluruskan kekeliruan mereka, orang-orang yang terpedaya, orang-orang yang tergoda di kehidupan dunia ini. Siapakah mereka? Dan ucapan-ucapan mereka, dalil-dalil mereka, alasan-alasan mereka, sampai mereka menjadi orang yang tertipu, bahkan dengan tipuan yang sangat besar, tipuan yang menghilangkan akal mereka, fitrah mereka, dan merusak agama mereka. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ini ada kaitannya mungkin kalau kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang betapa banyak orang atau manusia yang mereka terus-menerus dalam dosa dan maksiatnya karena mereka yaitu melupakan ayat-ayat ancaman, sehingga mereka terus dalam maksiat dan dalam dosa. Kemudian di antara dosa-dosa itu adalah ini, yaitu terlalu mencintai dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada dari kehidupan akhirat, dengan alasan ini, itu, dan sebagainya. Nah, maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita semuanya, bila mengatakan sekali lagi, qala musannif rahimahullah, wa a'dhamun nasi mururan, ini wa a'dhamun nasi mururan man intarra bid dunya wa ajilha fa atharaha 'ala al-akhirah wa radiya biha min al-akhirah. Ya, di antara orang-orang yang sangat tertipu, atau orang yang paling tertipu dalam kehidupan dunia ini, orang yang sangat jauh dari jalan yang lurus, sehingga mereka tertipu. Mereka adalah orang-orang yang tertipu bid dunya wa ajiliha. Mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan kelezatan dunia, kesenangan dunia, dan kenikmatan-kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Sehingga apa yang terjadi? Fa'atharuha 'alal akhirah. Ya, sehingga mereka lebih mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Seperti di surat yang sering kita dengar, di surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tapi mereka lebih mengutamakan, atau kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal abadi. Maka inilah orang yang tertipu. Jangan sampai na'udzubillah kita menjadi orang yang tertipu seperti mereka yang disebutkan di kitab Ibnu Qayyim ini. Dan ini nyata dan ada, bisa kita lihat. Terutama lagi kita menjadi orang-orang yang sudah hijrah, sudah mengenal sunnah, sudah ngaji, sudah mengenal manhaj salaf, sudah ingin istiqomah. Ternyata balik lagi, atau ternyata terjerumus lagi dengan godaan-godaan, yaitu godaan dunia. Walaupun memang itu ujian, namun seberat apapun kehidupan kita, jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita demi mendapatkan dunia yang
yang sedikit. Makanya inilah orang yang tertipu. Orang yang tertipu adalah orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, terbujuk rayu oleh syaitan, sehingga syaitan itu menghias-hiasi dunia di dalam hatinya, dalam akal pikirannya, sehingga dia mengejarnya, ya, sampai ya hatta zurtumul maqabir, ya, sampai engkau ya masuk ke dalam liang kubur, sehingga tiada lagi atau tidak lagi kesempatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Na'udzubillah. Ya, wa radiya biha minal akhirah, bahkan lebih ridho, ya, ridho terhadap dunia, lebih senang terhadap dunia daripada akhirat. Inilah yang dikatakan orang yang paling tertipu, orang yang paling orang yang paling celaka di sini adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, apa syubhatnya? Apa alasan-alasan mereka sampai mereka lebih mendahulukan dunianya ini? Padahal nanti kita sebutkan banyak ayat para jamaah dirahmatillahu taala. Seperti ini, ya, ayat-ayat silakan nanti bisa di murajaah, ditadabburi. Yaitu yang pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 185, itu bagian akhir, ya. Kalau ayatnya di awalnya mulai dari kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, disebutkan di bagian akhir setelah disebutkan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti akan dibalas sempurna balasan kalian itu nanti di hari kiamat. Siapa yang zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Faqad faz. Kemudian diingatkan tentang dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali itu adalah kesenangan yang menipu saja. Ya, apalagi di sini yang mungkin ada yang belajar bahasa Arab, ma di situ adalah ma nafiyah, kemudian ada huruf illa istitsna yang artinya adalah lil hasri. Seperti kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha menafikan kemudian menetapkan. Itu maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilahun haq wallah. Nah, berarti di sini tidaklah kehidupan dunia itu ya kecuali kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berarti tidaklah kehidupan dunia itu memang ya seperti kesenangan yang menipu, yang membuat kita lalai saja. Kalau kita turuti kehidupan dunia, ya hartanya, ya kemewahannya, ya perhiasannya, ya wanitanya, ya ketenarannya, jabatannya, kekuasaannya, ya maka ya semuanya akan membuat kita lalai. Maka ini nasihat buat kita semuanya. Ya kalau boleh kita sebutkan, mau dari kalangan bawah sampai kalangan atas semuanya ya harus mengingat kembali hakikat dunia. Ya demi juga kita nasihatkan bagi kita mungkin di antara kita atau kaum muslimin yang memegang urusan-urusan kaum muslimin, entah dia di urusan pekerjaannya, ya kemudian juga apalagi yang diurus inilah pejabat ya atau urusan publik, ya, yang di situ tanggung jawabnya lebih berat. Nah, jangan sampai tertipu dengan ya kemewahan dunia, dengan gaji yang besar, fasilitas yang wah, sehingga lalai dari keadilan, lalai dari kebenaran, lalai dari menegakkan ya kebenaran atau memastikan orang-orang yang dipimpinnya itu dalam keadaan yang baik sesuai dengan amanahnya. Maka wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apapun itu dunia tidaklah disifati kecuali dengan mata'ul ghurur. Mata kesenangan, al-ghurur yang menipu. Ya, demikian juga di surat yang lain, surat Luqman ayat 33, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya, sekali-kali janganlah kehidupan dunia itu membuatmu terpedaya. Ini kita artikan nih, silakan dicatat ayat-ayatnya surat Luqman ayat 33. Janganlah sekali-kali, di situ ada taghurranna. Bagi yang belajar bahasa Arab ada nun taukid, itu penegasan. Ya, penekanan bahwasanya jangan sekali-kali ya kalian itu terpedaya oleh hayatud dunya. Wala yaghurrannakum, dan jangan sekali-sekali kalian tertipu oleh al-ghurur. Kalian tertipu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian mengikuti al-ghurur. Siapa itu al-ghurur? Yaitu syaitan yang
disifati pandai menipu, ya, pandai membuat makar, pandai membuat tipu daya, pandai membuat bujuk rayu. Yang baik dihias-hiasi sehingga menjadi buruk, kita tinggalkan. Yang buruk dihias-hiasi oleh syaitan seolah-olah menjadi baik, akhirnya kita kerjakan. Dan itulah pekerjaan syaitan, ya, yang Allah memang takdirkan untuk menguji manusia. Sekali lagi, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali yaitu kalian ditipu oleh syaitan yang pandai menipu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di surat Fatir ayatnya kurang lebih maknanya sama, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq. Namun dipertegas lagi. Ya, di sini ada seruan Allah taala kepada manusia semuanya, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Inna wa'dallahi haqqun. Diingatkan bahwasanya janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah itu pasti tentang adanya hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya, nanti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Semuanya ada al-jannah, ada an-nar, itu semuanya ada, yakin. Kenapa? Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, ketika ditegaskan bahwasanya janji Allah itu pasti, perkataan Allah itu benar adanya, jangan ragu-ragu sedikit pun. Maka fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jika engkau yakin janji Allah itu benar, yakin janji Allah, yakin berita Allah benar, harus dibenarkan dan harus dituruti, harus diikuti. Jika itu perintah kerjakan, maka jika itu larangan maka tinggalkan. Ya, jika engkau mendengar ayat-ayat tentang surga, yaitu maka tergeraklah untuk, ya, meraihnya dengan amal-amal soleh. Ketika kita mendengar ayat-ayat neraka, maka menjauhlah dengan menghindar dari larangan-larangan Allah. Ya, kemudian jangan sampai sekali-kali tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan sekali-kali kalian tertipu dari Allah, yaitu ditipu oleh syaitan yang al-ghurur. Ya, sifati syaitan itu sifatnya al-ghurur, yang pandai menipu. Yang tadi menghias-hiasi pandangan manusia, menghias-hiasi, ya, akal manusia, kemudian merusak fitrahnya, merusak agamanya. Sehingga akalnya yang seharusnya sehat, waras, ya, menjadi rusak. Ya, karena banyak syubhat di sana. Na'udzubillah. Demikian juga surat Al-Hadid ayat 20, qala Allah Ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Inilah hakikat dunia, i'lamu annamal hayatud dunya. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali la'ibun, permainan, walahun, yaitu sia-sia, senda gurau, wazinah, hanya perhiasan saja, watafakhurun, saling berbangga di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, dan yaitu saling banyak-banyakan, berlomba-lomba memperbanyak harta dan, ya, dan anak keturunan. Itulah isi dunia. Kalau kita turuti, semua orang akan bangga dengan hartanya, bangga dengan perhiasannya, bangga dengan kemewahannya, bangga dengan kekuasaannya. Maka ini kita nasihatkan semuanya, ya, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang memburu harta, bukan termasuk orang-orang yang memburu kekuasaan, gila kekuasaan, gila ketenaran, gila syahwat. Na'udzubillah. Ya, walaupun kita hidup di dunia, kita butuh itu semuanya. Ya, harta butuh, tapi secukupnya. Ya, kita yakin dengan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Yakin siapa yang bertakwa pasti Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah sepenuhnya, maka Allah akan mencukupinya. Itulah yang kita harapkan, kecukupan, sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Yaitu ghina yang dimaksud adalah ghina nafsi, yaitu kita mohon hidayah, takwa, ya, demikian juga petunjuk, ya, kita mohon penjagaan diri, iffah, dan juga ghina, yaitu kekayaan hati. Ya, karena ketika seorang sudah kaya hatinya, maka seberapapun rezeki yang dia terima, dia akan merasa cukup. Karena kaya hatinya, berbeda dengan orang yang miskin hatinya. Berapa banyak pun yang dia dapat dari rezeki, dari harta, dia tidak akan pernah merasa puas. Dan itu yang kita berlindung darinya.
Itu orang-orang yang tidak bisa qanaah, tidak bisa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memburu, ya. Sekali lagi, harta boleh tapi secukupnya. Dan juga syahwat, kita punya syahwat. Kalau kita lampiaskan kepada yang halal, itu menjadi pahala, menjadi sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan juga hal-hal yang lain yang sifatnya ya tidak melampaui batas dan ada kehidupan yang lebih baik, lebih kekal, lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Ya, maka jangan sampai kita tertipu. Ya, dan juga di sini disebutkan alasan-alasan atau syubhat-syubhat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada 3 alasan. Ya, ada 3 alasan yang menjadikan seseorang itu atau manusia kebanyakan lebih mementingkan dunia, lebih memilih dunia. Ya, diumpamakan yang pertama, wa yaqulu ba'duhum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa yaqulu ba'du haula, ya, di antara mereka mengatakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Ini istilah yang mungkin kita dengar di pembahasan fikih. Naqdun itu apa ya? Naqdan. Naqdan itu kontan, cash. Kalau kita jual beli naqdan. Tapi kalau kita kredit namanya nasi'ah atau taksid, ya. Atau mungkin istilah ini kita dengar di riba. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Ya, riba fadl yang ada tambahannya, kemudian riba nasi'ah yang ada pengeluaran waktunya. Ya, waktunya diulur, ya, kemudian ada denda di sana, ada tambahan. Ya. Kemudian artinya apa di sini? Di antara mereka yang lebih memilih kehidupan dunia mengatakan dunia itu ibaratnya nakdun. Dunia itu kontan. Ya, benar atau tidak ya? Dunia itu kontan. Mau apa langsung bisa kalau punya uang, ya. Ya. Mau beli apa aja bisa kalau punya uang. Ya, mau menguasai pulau bisa kalau punya kekuasaan, punya uang. Ya, mau beli apa ya? Mau beli apapun bisa. Karena dunia itu nakdun, kesenangannya langsung cash gitu. Ya. Sedangkan akhirat itu nasi'ah, akhirat itu masih kredit nanti. Ini hati-hati ya. Ini adalah ya syubhat dari orang yang akalnya naudzubillah, akalnya sudah rusak, agamanya rusak. Sehingga pikirannya sempit, dunia itu kontan, akhirat itu nanti. Nah, maka mereka mengatakan yang kontan itu lebih baik daripada kredit. Benar gak ini? Ya. Mau dikasih sekarang apa nanti? Ya sekarang lah, udah lapar ini. Ya buat bayar utang, buat bayar ini, buat beli itu, beli ini ya. Ya pilih mana? Kontan cash saat ini, detik ini, atau nanti aja? Gak sabar dulu ya. Gimana ini? Nah, kalau orang pikirannya sempit, dia gak mau sabar, akhirnya udah cepetan, kasihkan sekarang. Saya gak kuat atau gak sabar menunggu. Ya, inilah orang yang mengejar dunia. Nah, ibaratnya mereka apa? Lebih mementingkan sesuatu yang kontan, yang dikatakan tadi ajilah. Ya, dikatakan tadi apa nih? Ajilah. Kalau kita dengar ayat-ayat, ini bisa kita sebutkan, ada beberapa ayat bisa ditambahkan surat Al-Isra ayat 18. Tidak kita cantumkan ya. Ayatnya berbunyi, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Surat Al-Isra sekali lagi ayat 18. Siapa yang menginginkan dunia yang ajilah. Ya, ini dunia itu disifati dengan ajilah. Ajilah itu artinya apa ya? Artinya adalah segera. Ya, dunia itu kontan, cash. Ya, dunia itu cepat. Ya, siapa yang menginginkan kehidupan yang cepat, kehidupan yang segera, ajjalna lahu fiha. Kami akan berikan apa yang dia inginkan. Ya, apa yang kami berikan, ya, apa yang mereka inginkan kami berikan, kata Allah Taala. Ya, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Itu pun sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kemudian summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Adapun orang-orang setelah itu akibatnya adalah kami jadikan bagi mereka yaitu neraka jahanam, dan mereka memasukinya dalam keadaan madhmuman madhura, dalam keadaan terhina dan tercela. Ya, na'udzubillah. Demikian juga surat yang mungkin kita hafal, surat Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Lanjutannya ada yang hafal?
Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Itulah dunia. Dunia itu ajilah. Dunia itu seolah cash, seolah kontan. Ya, kita jangan sampai tertipu mendahulukan sesuatu yang cash, yang kontan, kemudian melupakan yang nasiah. Ya, sesuatu yang akhirah, yang baqiyah. Ya, dunia itu sifatnya ajilah, ya, cepat habis, segera, kontan, cash, kenikmatannya langsung bisa kita nikmati. Adapun akhirat itu kan seperti kayak ini naudzubillah ya, ini hanya ungkapan saja. Itu kan nanti ya, belum bisa kita bayangkan bagaimana, hanya kita bisa membaca, ya mungkin kita berkhayal dan lain sebagainya. Nah ini, maka ini syubhat pertama bahwasanya dunia itu adalah kontan, sedangkan akhirat itu kredit, tidak segera. Maka orang yang gandrung kepada dunia itu menganggap ya saya lebih mendahulukan yang cash-cash saja. Ya, maka syahwat yang cash. Ya, daripada nanti bidadari enggak tahu ya. Yang cash saja sekarang. Nah, wanitanya mana? Ya, harta ya saya yang cash-cash saja. Ya, emas, ya perak, ya dolar bahkan. Nah, kalau nanti bagaimana enggak tahu. Saya pokoknya yang cash ya. Jadi juga ketenaran, kekuasaan. Saya pengennya itu raja sekarang ini. Ya, kalau nanti enggak tahu. Udah, pokoknya saya yang cash-cash saja. Ya. Atau di surat Al-Insan ya, innaha ula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Silakan dicatat atau diingat-ingat surat Al-Insan ayat 27. Ya, Al-Insan 27 ayatnya berbunyi innaha ula, mereka itulah orang-orang yang yuhibbunal ajilah, lebih mencintai negeri dunia atau kehidupan dunia yang ajilah. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka ada yauman tsaqila, ada hari yang sangat berat. Ya, hisabnya, pertanggungjawabannya, ya dan seterusnya. Ya, maka ini syubhat pertama, kontan itu lebih baik, lebih bermanfaat daripada kredit. Ya, itu pikiran yang sempit di antara mereka. Kemudian alasan yang kedua, para jamaah dari Allah Taala, wa yaqulu ba'duhum dzarratun manqudatun la durratun mau'udatun. Ini ada istilah dzarrah. Pernah dengar ini dzarrah? Faman ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah artinya ya diartikan biji sawi. Ya. Ini kalau dibesarkan. Ya, dzarrah itu bisa diartikan biji sawi atau atom ya, atau sesuatu yang kecil. Ya, kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW tidaklah syariat mengajak bicara para sahabat kecuali sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ketahui. Ya, ketika itu dzarrah itu ya diibaratkan apa, biji sawi. Ya, sesuatu yang kecil atau lebih kecil dari itu. Atau yang menggambarkan dzarrah itu adalah semut hitam yang kecil. Ya. Ini anggapan mereka orang-orang yang ahli dunia, orang yang tertipu, dzurratun manqudah, lebih baik saya dikasih biji sawi yang langsung ya daripada durrah. Durrah itu mutiara. Ya, ini ada sedikit balaghahnya, yaitu dzurratun atau dzarratun manqudah wala durratun mau'udah. Ya, lafadznya mirip. Ya, dzarratun dengan durrah. Ya, kalau dzarratun itu biji sawi, semut hitam, ini yang kecil. Ya, kecil tapi kontan, cash itu lebih baik bagi saya daripada mutiara tapi mau'udah, mutiara tapi yang dijanji-janjikan doang. Ya, pilih mana ya? Air putih ya dengan susu tapi besok. Itu ya. Ya, pilih mana, uang 1.000 rupiah dengan uang 1 M tapi nanti aja. Ya, kita pilih mana? Ya, tergantung yang ngomong ya. Ya, atau ini apa? Beda-beda persepsinya. Jadi anggapannya orang-orang yang ahli dunia ini, orang yang tertipu, lebih baik bagi saya yaitu dapat 1 biji sawi ya atau semut hitam tapi cash langsung di depan mata saya daripada dijanji-janjikan mutiara tapi cuma janji-janji doang. Ya, mutiara tapi hanya dijanji-janjikan saja. Ya, kehidupan surga lebih baik. Ya, kemudian di sana ada tajri min tahtihal anhar. Ya, ada mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Surga itu adalah yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar dan tidak pernah terbesit pun di ya benak pikiranmu walaupun ya sejenak. Tidak bisa dibayangkan bagaimana. Ya, itu kan nanti ya. Itu kan hanya janji-janji. Nah, ini berbahaya nih kalau kita sampai mengatakan itu.
Ini apa? Akalnya rusak, agamanya rusak. Padahal yang menjanjikan itu siapa? Ya Allah Ta'ala tadi di surat Fatir ayat 5, inna wa'dallahi haqqun. Kalau ini yang ngomong manusia, ya kita bisa tolak. Ya kalau kita dijanjikan ini uang 1.000, ya mau nggak uang 1 M? Ya tapi saya janjikan besok, lusa, bulan depan. Kalau nggak bulan depan, tahun depan. Ya kalau nggak 10 tahun lagi. Ya dan seterusnya. Nah kalau itu yang berbicara manusia bisa kita ingkari, bisa kita tolak, bisa kita ragu. Tapi ini yang berbicara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengingkari janjinya dan hanya memberikan janji-janji saja, tidak ditepati atau tidak diwujudkan. Ya wal'iyadzubillah. Nah, ini mereka anggapannya lebih baik sedikit dunia tapi segera daripada janji-janji akhirat walaupun banyak, itu kan hanya janji-janji doang. Ya. Itu syubhat yang kedua. Ya, kemudian syubhat yang ketiga. Ya, syubhat yang ketiga wa yaqulu akhar minhum, dan berkata sebagian yang lain dari ahlud dunya, ladzatud dunya mutayakkinatun wa ladzatul akhirah maskukun fiha wala ad'ul yaqina lisyak. Ya. Ini agak lumayan ini bagi orang yang pernah belajar fikih ya. Kan disebutkan kaidahnya al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak dikalahkan atau tidak hilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Benar ya? Benar ya? Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Ya, kita bisnis ya, atau berdagang atau apa pekerjaan. Tapi nggak jelas ini untungnya. Ya, pilihannya A tapi nggak jelas. Pilihannya B, ya tapi jelas walaupun untungnya sedikit ya. Kita ambil yang pasti-pasti aja, yang meragukan kita tinggal. Benar kaidahnya, al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak ditinggalkan karena sesuatu yang ragu. Atau seperti hadis, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan ya dan ambil ya apa yang tidak meragukan. Ya, namun di sini terbalik ya. Kaidah tadi digunakan untuk kaidah hakikat dunia. Yang dikatakan lazzatud dunya mutayakkinah. Kelezatan dunia, kenikmatan dunia itu bagi ahli dunia itu meyakinkan. Sedangkan kelezatan akhirat itu meragukan bagi saya. Ya, sehingga aku tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang yakin demi meraih sesuatu yang meragukan. Bagi mereka akhirat itu meragukan. Nah, ini hati-hati. Coba kalau kita bilang, berani nggak bilang begini? Akhirat itu meragukan? Ya, berani kita bilang kehidupan akhirat itu meragukan bagi saya. Kematian setelah itu ya udah mati selesai. Meragukan ini apakah ada alam kubur, apakah ada nikmatnya, apakah ada azabnya, apakah nanti dibangkitkan, apakah nanti ada alam mahsyar, enggak. Ini meragukan bagi saya. Bila berani bilang begitu, ya na'udzubillah, itu adalah rukun iman. Ya. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril apa itu iman, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, ya kemudian malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasulnya, iman kepada hari akhir, ya dan engkau iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, dan banyak ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan antu minabillah wal yaumil akhir. Ya, seperti di surat Al-Ahzab, yaitu tentang yaitu suri toladan yang patut kita ikuti dari Rasulullah SAW. Ayatnya apa nih? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Yaitu sungguh telah ada suri teladan pada diri Rasulullah bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan Allah, ya dan orang-orang yang mendambakan hari akhir. Di situ ayat disebutkan. Atau di akhir surat Al-Baqarah, ya amana rasulu bima unzila ilaihi min apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi. Ya, ini terlupakan ayatnya. Ya, ada yang bisa bantu?
amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ada yaumil akhir. Ya, jadi ucapan ini adalah ucapan kufur ya. Meragukan, ragu yang sampai kayaknya nggak mungkin dia ada akhirat. Kayaknya nggak mungkin dia ada hari kebangkitan. Kayaknya nggak mungkin dia nanti ada azab kubur ya. Nah, ini bahaya ini ya. Maka di antara kunci-kunci atau kalau masih ingat ya, syurut kalimat tauhid la ilaha illallah, di antara syarat-syarat dua kalimat tauhid la ilaha, atau di antara syarat kalimat tauhid la ilaha illallah adalah apa? Ya, al yakin, yaitu yakin dengan la ilaha illallah, tidak boleh ragu sedikit pun. Ya, selain ilmu, kemudian yakin, membenarkan, menerima, tunduk, ya, itu semuanya bagian dari kunci-kunci atau syarat-syarat la ilaha illallah. Silakan nanti bisa dimurajaah, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah, ya, agar kita lebih mantap yakin dengan kalimat tauhid. Ya, sekali lagi, anggapan mereka kelezatan dunia itu meyakinkan pasti sudah, ya, sedangkan kelezatan akhirat itu meragukan. Ini ucapan berbahaya nih. Ya, jangan sampai. Ya, kemudian dikatakan lagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min a'dhami talbisi syaitani wa taswilihi. Ini belum kita terjemahkan ya. Atau kurang lebih di atas itu ada judulnya. Ini adalah ucapan mereka ini adalah di antara tipu daya, makar, bujukan syaitan yang paling besar terhadap manusia. Ya, tujuan syaitan adalah agar manusia lalai dari Allah, lalai dari akhirat, agar menjadi teman mereka min ashabis sa'ir, menjadi teman penghuni neraka mereka di neraka sa'ir. Ya, kemudian diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini adalah min a'dhami talbisi syaitan wa taswili. Ini adalah tipuan terbesar, makar terbesar syaitan dan godaan terbesar, bujukan syaitan terbesar, ya, kepada manusia. Kemudian diungkapkan lagi wal bahaim al ujm aqal min haula. Kemudian diungkapkan ini ada istilah wal bahaim. Bahaim itu hewan ternak. Hewan ternak saja, ya, ini sebenarnya lebih berakal daripada orang-orang yang tertipu dengan dunia. Kenapa? Dikatakan fa innal bahimah idza khafat madarrata syai' lam yuqdim alaihi walau duribat. Mungkin ada yang pernah interaksi dengan hewan ya. Kalau hewan dia takut sesuatu, ya dia nggak akan mau walaupun dipaksa, dipukul-pukul, suruh maju. Nah, kemarin mungkin yang nyembelih kambing ya. Ya, kira-kira kambingnya terlihat kambing lain yang disembelih, kira-kira gimana? Maju aja atau takut? Ya, pasti didorong-dorong nih. Berarti dia padahal dia nggak punya apa? Punya akal? Ya, nggak punya akal. Ya, punya otak, hanya punya insting saja. Nah, berarti kalau hewan saja, ya, itu ketika di hadapannya ada sesuatu yang membahayakan dia takut, walaupun dipaksa-paksa dia akan menolak. Nah, tapi manusia wa haula yuqdimu ahaduhum ala altabihi wa huwa baina musaddiqin wa mukadzib. Sedangkan orang-orang yang ahli dunia, ya, dia nantang saja ya, menentang saja dari kehidupan dunianya dengan mengorbankan dunianya atau mengorbankan akhiratnya demi kehidupan dunianya, padahal dia tahu mengutamakan dunia itu berbahaya. Ya, makanya dikatakan mungkin ya ini disebutkan ya baina musaddiqin wa mukadzib. Ada di antara orang yang ahli dunia itu, orang yang mengejar dunia, antara yakin dan antara mendustakan. Ya, ini yang kita bicarakan orang yang yakin. Ya, orang yang yakin dan dengan kehidupan akhirat, bahwasanya dunia itu sementara, dunia itu menipu. Dia sudah tahu dunia itu banyak godaannya. Tapi ya, dia terjang saja. Gak apa-apa, dunia itu kan lebih cash, lebih kontan. Saya lebih mencari kenikmatan yang langsung aja. Ya, akhirat itu meragukan dan sebagainya. Nah, padahal dia sudah tahu nih, kalau dia sifatnya seperti itu, maka dia ya lebih hina daripada hewan ternak. Ya, hewan ternak saja kalau ada yang membahayakan dia menghindar. Nah, ini manusia yang yakin, dia sudah tahu akhirat itu lebih baik, neraka itu azabnya yaitu menyakitkan, ya, dan juga menghancurkan, membinasakan, tapi dia tetap terjang saja, maka dia lebih hina daripada hewan ternak. Makanya dikatakan dalam ayat yang lain balhum adol, ya,
Kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Ya, kemudian dijelaskan lagi fahadzal darbu in amana ahaduhum billah wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazai fahuwa min a'dhamin nasi hasratan. Nah, ini kalau orangnya ini termasuk orang yang yakin ya, kalau kita arahkan ke kita nih, kalau kita termasuk sudah orang yang ngaji, sudah mengenal hidayah, sudah mengenal sunnah, sudah istiqomah, tapi kok tertipu dengan kehidupan dunia, maka ini adalah orang yang paling ya besar penyesalannya nanti pada hari kiamat. Menjadi orang yang paling rugi nanti. Kenapa? Dia sudah tahu kehidupan dunia itu melalaikan, tapi dia ya terjun juga. Padahal dia sudah tahu dalilnya, na'udzubillah, sudah tahu bahayanya, sudah kumpul sama orang-orang soleh, sudah hadir di majelis taklim, tapi ketika keluar ya dia mulai mencari dunia lagi, mulai gila dunia lagi, ya mulai rebutan dunia lagi, mulai bersaing dunia lagi, ya makanya adalah orang yang paling rugi, ya li'annahu aqdam ala ilmin. Kenapa? Ini na'udzubillah, karena dia maju padahal dia sudah tahu ilmunya, dia menantang karena padahal dia sudah tahu ilmunya. Ini yang kita hindari. Kita yang sudah ngaji, nasallahu wal afiyah, sudah tahu ya istiqomah itu tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Ya dengan ilmu kita terus belajar, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita kumpul dengan orang-orang soleh, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kemudian kita berusaha. Ya, ketika kita lebih mementingkan dunia, membuang ngaji kita, membuang teman-teman kita, membuang Al-Quran kita, membuang manhaj yang kita pegang. Nah, maka itu adalah sebesar-besar penyesalan. Kenapa? Karena dia terjun ketika sudah tahu ilmunya. Ibaratnya kemarin ya, yang di Rinjani tahu? Ya di dekat Batu itu loh, ada. Ya, itu Bang Rinjani ya, bukan Gunung Rinjani. Ya, kita tahu di situ bahaya. Ini kalau saya lewat sini ini bisa jatuh. Sudahlah, enggak apa-apa. Ya, akhirnya kita jatuh sungguhan, jatuh beneran. Kira-kira pas jatuh beneran itu penyesalannya bagaimana? Ya sangat dalam. Kita tahu jurang itu berbahaya. Kita melewati di tepi yang sangat berbahaya. Nah, kalau kita sadar akalnya, kita akan menghindar dari tepi jurang tersebut, cari jalan yang aman saja. Tapi dia nantang, ya merasa bisa, merasa nanti bisa menguasai, ya akhirnya jatuh juga. Maka ketika jatuh, udah penyesalan. Itulah orang-orang yang yakin dengan kehidupan akhirat namun lebih mementingkan kehidupan ya dunia. Dia akan menjadi orang yang paling menyesal ya na'udzubillah. Ya a'dhamun nasi hasratan. Wa illam yu'min billahi wa rasulihi fa'abid bih. Ya, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hari akhir, ya, tidak beriman kepada para nabi dan rasul, tidak beriman kepada takdir, tidak beriman ya, tidak mempercayai Islam dan iman, ya maka lebih parah lagi. Ya, maka akhiratnya lebih parah lagi, wal iyadzubillah. Nah ini. Kemudian di sini kita sebutkan bantahan-bantahan ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu bantahan yang pertama yang mengatakan dunia itu kontan, akhirat itu kredit. Ya, dunia itu segera sedangkan akhirat itu lambat, ya tidak segera. Apa bantahannya? Ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan fajawabuhu innahu idza tasawan naqdu wan nasi'ah fan naqdu khairun. Ini dijelaskan dulu. Kalau antara kontan dan kredit, kalau nilainya sama, nah ini kita ulangi, kontan 1 juta, kurangi 1 juta, ya 10 juta, kurang 1 M ya. Di depan kita ada 1 M kontan, dengan kredit juga 1 M. Kita pilih mana? Kalau nilainya sama-sama 1 M, kita pilih mana? Enggak ada yang mau pilih ini. Ya diem doang, malu-malu. Ya, antara kalau nilainya sama, ini akal nih. Jangan sampai kita rusak akalnya ya gara-gara hawa nafsu, gara-gara syubhat-syubhat dunia. Gara-gara kita seling melihat dunia yang gemerlap gitu. Melihat jabatan, kekuasaan, kendaraan, rumah, wanita, sehingga kita wah ini kayaknya menggoda banget gitu. Ya. Maka sekali lagi kalau antara kontan dan kredit jika nilainya sama, maka yang lebih baik adalah yang kontan. Ya, misalnya suami ke istri ya. Dek, ya ini saya kasih 100.000 hari ini. Ya. Atau kredit nanti nyicil ya, sama nilainya juga 100.000. Pilih yang mana? Ya saiki wae.
Ya, biar buat masak segera. Ya, tapi kalau nilainya berbeda, ini butuh akal yang lebih jernih. Ya. Nah, sedangkan tadi orang yang membandingkan dunia kontan sedangkan akhirat itu kredit, kira-kira dunia dengan akhirat sama, seimbang nilainya, kadarnya? Jawabannya tidak. Kalau saja dunia dan akhirat itu nilainya sama, ya kita semuanya milih dunia. Udah segerakan aja. Tapi dunia dan akhirat itu enggak sebanding ya dengan apapun. Ya, makanya yaitu akalnya ya, kita berakal yang normal logikanya. Kalau memang antara kontan dan kredit itu nilainya sama, setara, maka kita lebih memilih yang kontan. Karena itu lebih segera, benar itu ya. Tapi masalahnya jangan bandingkan dunia itu dengan akhirat. Kenapa? Dunia dan akhirat itu enggak sebanding dengan apapun ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan intafawata wa kanatin nasi'atu aktsar wa afdal fa hiya khairun. Tapi kalau misalnya berbeda nilainya setara tidak setara ya, sedangkan yang kredit itu lebih banyak, maka itu lebih utama, lebih baik. Ya, kemudian ditanyakan lagi fa kaifa wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafsin atau kanafasin wahidin min anfasil akhirah. Ya, kemudian digambarkan bagaimana mungkin seseorang itu mengatakan dunia dan akhirat itu sama, padahal dunia dari awalnya hingga akhirnya itu seperti satu nafas di antara nafas-nafas akhirat. Ya, mungkin ada yang pernah tahu atau pernah menghitung atau pernah membaca manusia sehari itu nafasnya berapa kali? Ada yang pernah hitung atau pernah baca? Ya, kan berkali-kali ya atau berjuta kali ini. Ya. Kemudian dunia itu hanya satu nafas. Dengan akhirat itu nafas yang sehari nggak pernah berhenti tadi. Tidur juga kita nafas. Nah, mau pilih mana kita? Satu nafas atau bernafas-nafas tadi? Ya, maka jangan bandingkan ya antara dunia yang satu nafas dengan akhirat yang nafasnya banyak tadi. Ya, apalagi banyak perumpamaan tidaklah disebut dunia di Al-Qur'an atau hadis kecuali itu celaan. Kayak tadi annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang diberikan kepadamu tiada lain itu adalah kehidupan dunia. Ya, dan kehidupan dunia itu hanya qalil ya, hanya sedikit. Ya, kalau dibandingkan maka tidak akan pernah sama. Kalau dihitung ya kalkulator enggak bisa. Ada yang bisa? Ya, sesuatu yang no limit dengan satu gitu. Ya, no limit tanpa batas dibagi dengan satu misalnya, bisa? Ya nggak bisa ini ya. Karena akhirat itu tanpa batas. Ya, dinamakan abadiyah. Ya, atau khalidina atau ya baqo atau baqiyah. Sedangkan dunia itu faniyah. Dunia itu ya ajilah, sementara ya yang cepat habis. Ya, dan juga muaqqat yang hanya sementara sesaat saja. Maka sekali lagi dunia itu seperti satu nafas, dengan akhirat itu nafas yang banyak yang tanpa henti tadi. Maka orang yang berakal pilih mana? Satu nafas setelah itu mati. Ya bukan ya. Lebih baik nafasnya panjang. Ya, tapi kita sabar. Maka inilah orang yang logikanya masih waras, yaitu tidak akan mungkin ya membuang ya nafas yang sangat panjang tadi, nafas akhirat, demi mendapatkan nikmat sesaat satu nafas saja. Tapi setelah itu dia celaka. Ya, nah itulah jawabannya. Kemudian disebutkan ya sebuah hadis. Ini hadisnya riwayat Muslim, hadisnya sahih. Ini mungkin pernah kita sebutkan. Ya, madunya fil akhirati illa mithlu ya madunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Atau dalam riwayat yang lain seperti yang kita tampilkan, madunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Tidaklah dunia dibanding akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan ini usbu'ahu, jari telunjuknya, fil yam. Yam itu lautan yang luas. Ada yang pernah ke pantai selatan? Ada yang pernah ke pantai samudra? Ya. Atau pokoknya pantai lah ya, yang ujungnya saya seolah-olah nggak ada. Kemudian kita celupkan di tepi pantai, kemudian kita tarik, tunggu sampai tetesan paling akhir, bukan yang tes ya. Apalagi cuma satu jari, kira-kira kita celupkan,
Nah, tetesan terakhir itulah yang nempel di jari kita, itulah dunia. Sedangkan akhirat itu yang kita lihat tak bertepi tadi. Lautan luas kanan, kiri, depan, kayaknya nggak ada ujungnya. Ya, orang yang berakal kira-kira milih mana ya? Satu tetes soalnya lagi haus banget. Ya, bukan ya. Kita akan mengejar itu tadi yang lautan luas tak bertepi tadi. Ya, maka sekali lagi tidak mungkin dibagi sesuatu yang tanpa batas dibagi dengan satu. Ya, apalagi kalau dibandingkan umur kita. Ya, kata Nabi, ma'amar ummati atau a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku hanyalah sebatas 70 sampai ya atau 60 sampai 70 tahun. Sedangkan akhirat berapa tahun? Ya, enggak ada batas ya. Khalidina fiha abada. Ya, kita tarik lagi sebelum akhirat ada yaumul mahsyar yang dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di suatu hari yang hari itu setara dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun dibagi 60 tahun. Berapa kira-kira? Ya gak ada bandingannya. Yaitu yang masih ada limitnya. Sedangkan akhirat itu no limit, tidak ada batasannya. Apalagi umur kita 60-70 tahun dipotong tidur 8 jam, main game, ya, masak, ya, atau ngapain futsal, ya, dipotong jalan-jalan. Tinggal berapa umur kita? 60 dipotong itu semuanya tinggal 30 tahun. Itu pun 30 tahun kalau ibadah. Sedangkan ibadah cuma menitan. Ngaji cuma 30 menit. Ya, kepotong lagi. Berarti cuma 15 tahun mungkin ya. Itu mau dibandingkan dengan 50.000 tahun, mau dibandingkan dengan ya akhirat, tentu jauh-jauh. Ya, makanya kita harus waras ya akalnya, jangan sampai tertipu ya sesuatu yang tanpa batas. Ya, itu adalah kehidupan akhirat, sedangkan dunia itu ada batasannya. Umur akan tua, harta akan habis, kesehatan akan sakit. Ya. Dan orang yang kuat akan lemah, orang yang di atas akan turun ke bawah dan seterusnya. Nah, kemudian jawaban bagi yang kedua yang mengatakan dunia itu lebih sedikit lebih baik daripada banyak tapi lambat. Yang tadi. Ya, jawabannya di sini adalah ini adalah ucapan orang yang sangat tertipu dan orang yang sangat bodoh ya. Kayak tadi ya, dia tidak bisa berpikir waras. Ya, cash tapi sedikit, dengan kredit tapi yang tanpa batas. Kredit tanpa batas loh ini, gak pernah habis kreditnya. Kira-kira kita pilih mana? Yang tanpa batas tadi, yang cash cuma sedikit, yang digambarkan satu biji sawi atau seekor semut hitam. Ya, makan aja gak kroso itu ya. Ya, dengan sesuatu yang, nah, tapi orang yang tadi karena akalnya sudah rusak, naudzubillah, ya, itu menganggap gak apa-apa sedikit, yang penting cash kontan daripada akhirat yang banyak tadi tapi hanya kredit lambat tadi. Ya, maka kalau dibandingkan dunia dengan akhirat, sekali lagi jangan dibanding-bandingkan ya, semuanya itu tidak ada ya bandingannya yang tadi kita sebutkan. Ya. Maka dikatakan fa ayyuma aula bil aqil. Ini kita diajak berpikir, ini mohon waktu sejenak. Mana yang lebih utama bagi orang yang berakal? Ini belum bahas dalil-dalilnya, tapi hanya orang yang berakal aja. Ya, apakah mendahulukan sesuatu yang segera, waktunya singkat, kemudian diharamkan mendapatkan sesuatu yang abadi, yang kekal? Kita pilih mana? Sekali lagi, kalau kita mau berakal waras saja, nggak usah pakai dalil dulu. Kalau dalil sangat banyak. Orang yang berakal pilih mana? Mendahulukan sesuatu yang sejenak, singkat, wena sejenak ya. Wena enggak ini? Wena, dunia itu wena, tapi melalaikan. Tapi nanti akibatnya diharamkan sesuatu yang lebih lezat lagi, yang sifatnya abadi. Kita pikirnya dengan akalnya waras. Kira-kira pilih mana? Ya, apakah meninggalkan sesuatu yang abadi, yang kekal tadi, demi mendapatkan sesuatu yang singkat, sejenak, sesaat, yang cepat habis? Nah, orang yang berakal akan lebih mendahulukan tadi, yang abadi, yang lebih kekal, lebih lezat, bahkan tidak terlihat bagaimana kelezatannya atau terbayang kelezatannya. Ya, maka kita akan meninggalkan sesuatu yang hina tadi demi mendapatkan sesuatu yang mulia. Itulah jawaban bagi orang yang mengatakan tadi lebih baik sedikit ya cash daripada akhirat yang cuma janji-janji doang. Kemudian terakhir, jawaban bagi orang yang mengatakan dunia itu pasti, ya, sedangkan akhirat itu meragukan. Nah, ini jawabannya adalah bagaimana kok ragu sampean ya panjenengan? Itu yang berkata siapa? Allah. Yang berkata Allah dan Rasulnya.
Kalau yang berkata manusia mungkin bisa kita bantah. Kalau yang berkata Allah dan Rasulnya, mana mungkin Allah dan Rasulnya berdusta. Ini masalah keyakinan ya. Maka jangan sampai terbalik. Ambillah yang yakin yaitu qala Allah wa qala Rasul. Dan tinggalkan yang meragukan qala nas ya. Qala fulan wa fulan. Ya maka kaidahnya tadi, ambillah yang yakin atau tinggalkan yang meragukan, ambillah yang yakin. Yang yakin yang mana? Perkataan manusia atau perkataan Allah? Ya perkataan Allah Subhanahu wa taala yang lebih meyakinkan. Allah mengatakan dunia itu sementara. Rasulullah membandingkan dunia itu seperti ya seorang yang berjalan musafir yang singgah sejenak kemudian balik lagi ya untuk perjalanan yang sangat panjang. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itu bantahan-bantahan bagi orang yang ahli dunia wal iyadzubillah. Ya kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya agar kita tidak menjadi orang yang tertipu, menjadi orang yang lebih mendahulukan yang sejenak sesaat kemudian meninggalkan sesuatu yang lebih abadi, lebih kekal. Sabar-sabar saja, kuatkan kesabaran kita, yakinlah janji Allah itu pasti, dan siapa yang yakin itu insya Allah dan pasti Allah janji akan mencukupi kehidupan dunianya. Yang kita minta itu kecukupan, bukan kekayaan yang kuaya, bukannya, tapi apa kecukupan hati. Insya Allah itu lebih baik, dan itulah contoh Nabi SAW. Beliau bukan termasuk orang yang pamer harta, yang gila harta, namun hidup beliau sederhana. Dan beliau menutup, ini sebagai penutup nih, beliau mengatakan sebagai penutup, yaitu innal bazazata minal iman. Sungguhnya kesederhanaan hidup itu bagian dari iman. Sederhana saja, ya tidak perlu yang wah-wah, yang bersaing dunia, tidak. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.